Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Susmita Dewi dengan NIM 932308219. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam geometri transformasi, yaitu pencerminan atau refleksi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah geometri transformasi yang diampu oleh Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah definisi. Sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mg atau mu g atau juga bisa dikatakan mirror G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V sebagai berikut. Yang pertama, jika P itu termuat dalam garis G, maka pencerminan terhadap garis G di titik P sama dengan P. Nah, kita lihat pada gambar A, apabila T ini terletak pada garis G, maka hasil pencerminannya yaitu titik P itu sendiri. Kemudian yang B, jika P tidak termuat dalam garis G, maka pencerminan terhadap garis G di titik P itu sama dengan Q, sehingga G merupakan sumbu dari ruas garis PQ. Nah, jika ada garis G, kemudian titik P berada di luar garis G, tepatnya di depan garis G, maka hasil pencerminannya adalah titik Q, yang mana titik Q ini juga terletak di depan garis G, namun berada di sisi yang berbeda dengan titik P. Dan jarak antara titik P dengan garis G itu sama dengan jarak antara garis G ke titik Q, sehingga G ini merupakan sumbu dari ruas garis PQ. Nah, garis G ini juga bisa disebut sebagai sumbu pencerminan. Jadi konsep refleksi atau pencerminan itu sama dengan konsep simetri lipat pada bangun datar. Oke, selanjutnya agar lebih jelas kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan diberikan titik A, B, dan C serta garis G seperti pada gambar 2.12 di bawah ini. Jadi ada garis G, kemudian ada titik A, titik B, dan titik C, yang mana titik A dan C ini berada di luar garis G dan titik B berada di dalam garis G. Maka kita diperintahkan untuk melukis yang pertama titik A aksen, sehingga A aksen ini merupakan pencerminan terhadap garis G di titik A. Kemudian titik B aksen, sehingga B aksen ini merupakan hasil pencerminan terhadap garis G di titik B. Dan yang terakhir adalah C aksen, sehingga C aksen ini merupakan pencerminan terhadap garis G di titik C. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Untuk yang pertama, karena A aksen itu merupakan hasil pencerminan terhadap garis G di titik A, dan A juga berada di luar garis G, maka G itu merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Ini seperti definisi pencerminan pada poin B. Artinya apa? A aksen itu terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap garis G. Nah, apabila N itu sama dengan L irisan G atau perpotongan antara garis L dan garis G, maka AN akan sama dengan N A aksen. Dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Nah, selanjutnya yang B, karena B aksen itu merupakan hasil pencerminan terhadap garis G di titik B, dan B itu berada di dalam garis G, maka B aksen sama dengan B. Kemudian yang C, karena C aksen merupakan hasil pencerminan terhadap garis G di titik C, dan C berada di luar garis G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis C aksen. Ini hampir sama ya dengan poin pertama, dengan titik A. Akibatnya apa? C aksen terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus dengan garis G, sehingga jika M besar itu merupakan perpotongan antara garis M dan G, maka CM sama dengan MC aksen.
Dan C dengan C aksen ini terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Selanjutnya kita mulai lukiskan. Untuk yang pertama, buat garis L melalui A tegak lurus dengan garis G. Nah, kita lihat pada gambar 2.13 ini. Kita anggap gambar ini belum seperti ini ya. Kita anggap gambar ini sama dengan gambar 2.12. Jadi hanya ada titik A, titik B, titik C, dan garis G. Oke, yang pertama kita buat garis L melalui titik A sehingga tegak lurus dengan garis G. Kemudian cari N, yang mana N ini merupakan perpotongan antar garis L dan garis G. Jadi titik N ini berada di sini. Kemudian buatlah ruas garis NA aksen sehingga kongruen dengan ruas garis AN. Nah, AN ini A ke N. Jadi kita buat ruas garis NA aksen sehingga ruas garis NA aksen itu juga termuat dalam garis L. Jadi berada di sini ya. NA aksen ini juga termuat dalam garis L. Dengan A aksen dan A itu terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Titik A ini berada di sisi kiri garis G dan titik A aksen ini berada di sebelah kanan garis G. Kemudian yang B. Nah, karena titik B ini berada di dalam garis G ya, maka jelas hasil pencerminannya ya titik B itu sendiri. Kemudian untuk titik C berada di sini ya. Sama dengan titik A, kita buat garis M melalui titik C sehingga tegak lurus dengan garis G. Kita buat garis M yang mulai titik C, kemudian tegak lurus dengan garis G. Kemudian cari perpotongannya, yaitu terletak di sini, kita namai dengan M besar. Buatlah ruas garis M C aksen sehingga kongruen dengan CM. CM, kemudian kita buat ruas garis MC aksen sehingga kongruen ya ini, maka kita beri tanda sama yaitu V. Ini sama ya dengan AN dan NA aksen tadi. Kita juga memberi tanda yang sama yaitu garis 2 ini. Kemudian MC aksen ini juga terletak pada garis M. Dengan C dan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. C berada di sisi kanan garis G dan C aksen berada di sisi kiri garis G. Nah, jadi seperti itulah cara melukis hasil pencerminan dari titik A, titik B, dan titik C. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Jadi pencerminan itu didefinisikan sebagai suatu isometri. Terdapat teorema 2.4 yang menyebutkan bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, untuk membuktikan teorema 2.4 ini kita mengacu pada definisi 2.1 dan juga definisi 2.5. Definisi 2.1 itu merupakan definisi dari isometri yang menyebutkan bahwa isometri itu juga merupakan suatu transformasi. Dan kita juga mengacu pada definisi 2.5. Definisi 2.5 menyebutkan bahwa isometri lawan adalah isometri yang merupakan transformasi lawan. Nah, jadi dengan mengacu pada dua definisi tadi, kita bisa membuktikan teorema 2.4 ini melalui 4 tahapan. Yaitu yang pertama, pencerminan suatu transformasi, kemudian yang B, pencerminan suatu transformasi lawan, kemudian pencerminan merupakan suatu isometri, dan yang terakhir, pencerminan merupakan suatu isometri lawan. Nah, pertama-tama kita ambil sebarang pencerminan, kita namakan dengan mu G. Nah, kita yang membuktikan yang pertama dahulu. Kita tunjukkan bahwa pencerminan itu merupakan suatu transformasi. Nah, kita ingat untuk membuktikan transformasi itu
kita harus membuktikan 3 syarat dari transformasi. Yaitu yang pertama, mu G itu suatu fungsi dari V ke V. Kemudian mu G itu merupakan fungsi surjektif atau fungsi kepada, dan yang ketiga mu G itu merupakan suatu fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Nah, kita buktikan yang pertama dulu. Mu G suatu fungsi dari V ke V. Jadi berdasarkan definisi 2.6, definisi 2.6 itu merupakan definisi dari pencerminan itu sendiri. Jadi sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V. Nah, jadi jelas ya bahwa domain dari mu G itu adalah bidang V. Nah, daerah hasil dari mu G itu juga terletak pada bidang V, karena jika kita mengambil X elemen dari V, maka terdapat 2 kasus atau 2 kemungkinan. X itu merupakan elemen dari garis G, atau X itu tidak berada di garis G. Ya, nah, yang pertama untuk X terletak pada garis G, maka pencerminan terhadap garis G di titik X sama dengan X, yang mana X itu termuat dalam bidang V. Untuk X yang berada di luar garis G, maka pencerminan terhadap garis G di titik X itu sama dengan Y, di mana garis G itu akan menjadi sumbu dari ruas garis XY. Artinya ruas garis XY itu juga termuat dalam V, sehingga Y termuat dalam V. Artinya mu G itu adalah bidang V juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mu G itu suatu fungsi dari V ke V. Nah, kemudian yang kedua, kita buktikan bahwa mu G itu merupakan suatu fungsi surjektif. Kita ambil Y di dalam atau elemen dari bidang V, artinya Y itu termuat dalam G atau Y itu berada di luar garis G. Yang pertama untuk Y yang termuat dalam garis G, ada prapeta X sama dengan Y, sehingga pencerminan terhadap garis G di titik X itu sama dengan Y. Nah, jadi untuk pencerminan di titik X itu sama dengan Y, yang mana Y itu sama dengan X itu sendiri. Nah, kemudian untuk Y tidak termuat dalam garis G, maka ada X elemen dari bidang V, sehingga garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Nah, hal ini berarti bahwa pencerminan terhadap garis G di titik X itu sama dengan Y. Nah, maka Y mempunyai prapeta yaitu X. Nah, karena setiap Y yang termuat dalam V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka mu G itu merupakan fungsi surjektif atau fungsi kepada. Nah, kemudian yang ketiga, kita buktikan bahwa mu G itu merupakan suatu fungsi injektif. Kita ambil 2 titik sembarang A, B di dalam bidang V, sehingga pencerminan terhadap garis G di titik A itu sama dengan pencerminan terhadap garis G di titik B. Nah, misalkan C itu sama dengan mu GA sama dengan mu GB, artinya C itu kan bisa termuat dalam garis G atau C itu berada di luar garis G. Nah, untuk C yang termuat dalam garis G, maka A, B juga termuat dalam garis G. Akibatnya apa? Hasil pencerminan terhadap garis G di titik A itu sama dengan A, dan hasil pencerminan terhadap garis G di titik B itu sama dengan B. Jadi A sama dengan B. Kemudian untuk C yang tidak termuat dalam garis G, maka garis G ini akan menjadi sumbu dari AC dan BC, ya kan? Maka akibatnya apa? A sama dengan B. Kemudian untuk setiap pasangan A, B yang termuat dalam bidang V, sehingga
pencerminan terhadap garis G di titik A itu juga sama dengan pencerminan terhadap garis G di titik B, yang mengakibatkan A sama dengan B. Maka mu G atau pencerminan terhadap garis G itu suatu fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, karena mu G itu merupakan suatu fungsi dari V ke V dan mu G itu juga merupakan suatu fungsi bijektif, maka dapat kita simpulkan bahwa mu G itu merupakan suatu transformasi. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa suatu pencerminan itu merupakan suatu isometri. Untuk menunjukkannya, kita bisa mengacu atau melihat contoh 2.1 dalam materi isometri pada minggu yang lalu. Nah, jadi pada contoh 2.1 itu disebutkan bahwa misalkan diketahui garis G pada bidang V, Anda pandang transformasi T yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, jika P itu terletak pada garis G atau merupakan elemen dari garis G, maka transformasi P itu sama dengan P. Dan yang kedua, jika P itu bukan elemen dari garis G atau terletak di luar garis G, maka transformasi P itu sama dengan P aksen. Sehingga garis G merupakan sumbu dari ruas garis PP aksen. Nah, apakah transformasi T ini suatu isometri atau bukan? Nah, minggu lalu telah dibuktikan bahwa transformasi dengan keadaan seperti ini, A dan B ini merupakan suatu isometri. Sekarang kita lihat dan perhatikan lebih lagi definisi transformasi yang ditetapkan pada contoh 2.1 ini. Misalkan diketahui garis G pada bidang V. Nah, Anda pandang transformasi T yang ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, jika P merupakan elemen dari garis G, maka transformasi P sama dengan titik P itu sendiri. Kemudian jika P berada di luar garis G, maka transformasi P itu sama dengan P aksen. Sehingga garis G akan menjadi sumbu dari ruas garis P aksen. Nah, ini merupakan definisi dari pencerminan, ya kan? Jadi transformasi yang ditetapkan pada contoh 2.1 ini merupakan definisi dari pencerminan. Sehingga karena transformasi T ini yang didefinisikan pada contoh 2.1 itu sudah dibuktikan merupakan suatu isometri, sedangkan transformasi T yang ditetapkan sebagai berikut itu merupakan definisi dari pencerminan, maka dapat kita simpulkan bahwa suatu pencerminan itu merupakan suatu isometri. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa pencerminan itu merupakan suatu isometri lawan. Nah, untuk membuktikannya kita lihat pada contoh 2.3 pada materi isometri. Nah, tadi pada contoh 2.1 kan kita sudah mengetahui bahwa transformasi yang didefinisikan merupakan suatu isometri. Nah, transformasi yang didefinisikan itu merupakan definisi dari pencerminan. Jadi pencerminan itu merupakan suatu isometri. Nah, sekarang kita lihat apakah contoh 2.1 itu, jadi pencerminan itu merupakan isometri langsung atau merupakan isometri lawan. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sebarang 3 titik yang tak kolinear atau tak segaris, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Nanti kita akan mencari transformasi A, transformasi B, dan transformasi C. Kemudian kita misahkan hasil dari transformasi A itu sama dengan A aksen, transformasi B itu sama dengan B aksen, dan transformasi C itu sama dengan C aksen. Nah, jadi ada titik A, titik B, titik C. Ini titiknya tidak kolinear, tidak segaris. Nah, kita transformasikan, karena transformasi pada contoh 2.1 tadi kan didefinisikan seperti definisi dari pencerminan, maka hasil transformasi A itu A aksen, C itu C aksen, dan B itu B aksen. Nah, nanti apabila kita lipat di garis ini, maka
titik A dan titik aksen itu berada di tempat yang sama ya. Kemudian C aksen itu juga sama, B dan B aksen itu juga sama. Nah, ini sudah sesuai dengan konsep pencerminan. Nah, sekarang kita lihat urutan perputarannya ya. A, B, C. A, B, C. Nah, ini kan perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka berdasarkan definisi dari 2.2 ini, apabila P1, P2 dan P3-nya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka disebut memiliki orientasi positif. Jadi untuk titik A, B, C ini memiliki orientasi positif. Nah, sekarang kita lihat hasil transformasinya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen. A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini kan perputarannya searah dengan jarum jam. Maka berdasarkan definisi dari 2.2 ini, apabila P1, P2 dan P3 ini perputarannya sesuai dengan arah jarum jam, maka memiliki orientasi yang negatif. Nah, jadi A aksen, B aksen, dan C aksen ini memiliki orientasi yang negatif. Nah, karena titik awal dan hasil transformasinya ini memiliki orientasi yang berbeda, maka berdasarkan definisi itu transformasi T disebut transformasi lawan jika dan hanya jika transformasi itu tidak mengawetkan orientasi. Nah, jadi transformasi ini merupakan transformasi lawan karena tidak mengawetkan orientasi. Kemudian kita lihat pada definisi 2.5. Sedangkan isometri lawan adalah isometri yang merupakan transformasi lawan. Jadi otomatis transformasi lawan itu juga merupakan isometri lawan. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa pencerminan itu merupakan transformasi lawan sekaligus isometri lawan. Nah, jadi terbukti ya bahwa setiap pencerminan pada garis itu merupakan suatu isometri lawan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke definisi 2.7 yang dinyatakan sebagai berikut. Suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri, maka disebut dengan suatu involusi. Nah, selanjutnya terdapat teorema 2.5 yang menyebutkan bahwa setiap pencerminan pada garis itu merupakan suatu involusi. Nah, langsung saja kita buktikan. Kita ambil pencerminan pada garis, kita namakan sebagai mu G. Nah, kita tunjukkan bahwa mu G inverse itu sama dengan mu G. Kita ambil X sebarang titik pada V, maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu X itu merupakan elemen dari G atau X itu bukan elemen dari G. Nah, yang pertama untuk X elemen dari G, kita komposisikan. Mu G, bundaran mu Gx, maka sama dengan mu Gx. Mu Gx ini hasilnya X, sehingga sama dengan mu Gx. Mu Gx sama dengan X. Nah, X ini merupakan sama dengan epsilon X, ya kan? Jadi identitas, transformasi identitas itu apabila epsilon X itu sama dengan X. Nah, kemudian untuk X yang bukan termuat dalam garis G, misalkan pencerminan terhadap garis G di titik X itu sama dengan Y, maka kan akibatnya garis G menjadi sumbu dari ruas garis XY. Nah, ini artinya sama dengan garis G juga akan menjadi sumbu dari ruas garis YX, karena ruas garis XY itu merupakan sama dengan ruas garis YX. Nah, jadi pencerminan terhadap garis G di titik Y itu sama dengan X. Nah, jadi ini kebalikannya ya. Yang ini pencerminan terhadap pencerminan di titik X itu sama dengan Y, dan yang kedua pencerminan di titik Y itu sama dengan X. Nah, kita perhatikan. Mu G, bundaran mu Gx itu sama dengan
mu G, mu GX. Nah, mu GX ini sama dengan Y. Jadi hasilnya adalah mu GY. Nah, mu GY sendiri ini hasilnya adalah X. Jadi hasilnya adalah X. Nah, X ini adalah epsilon X. Nah, jadi mu G bundaran mu GX itu sama dengan epsilon X untuk setiap X yang termuat di dalam bidang V. Maka apa akibatnya? Akibatnya adalah mu G bundaran mu G itu sama dengan epsilon. Nah, kita tahu epsilon itu kan suatu transformasi identitas. Jadi kalau ada suatu transformasi dikomposisikan dengan transformasi inverse, maka hasilnya sama dengan transformasi identitas atau epsilon. Jadi karena ini mu G dikomposisikan dengan mu G, itu kan hasilnya epsilon. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mu G inverse itu juga merupakan mu G. Nah, ini kan sudah terbukti bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi, yang mana involusi itu merupakan pencerminan inverse itu hasilnya adalah pencerminan itu sendiri. Nah, penjelasan dari teorema 2.5 itu merupakan penjelasan yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.